Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah mendapatkan informasi tempat terlemah di ruangan ini, Xiaoyan dan yang lainnya segera langsung bergegas menuju tempat itu. Cepat kembali ke benteng. Orang ini sangat kuat. Orang ini telah menaklukkan ketiga raja iblis di dunia surga dan bumi. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja sebelum kalian membunuhnya. Di ruang angkasa, Buddha gendut berkata sambil makan daging. Tidak bisakah itu diselesaikan sekarang? Beberapa orang Taisu langsung bertanya. Buddha ini hanya bertanggung jawab membantu menangkap kemudian menjebaknya dan itu sudah sangat bagus. Makanan ini juga sudah hampir habis. Jangan melihat saja aku hampir selesai makan. Kalian tenang saja, tidak ada satupun yang bisa lolos dari dunia ini. Jika kau ingin Buddha ini mengambil tindakan, maka kau harus menyiapkan makanan enak untukku. Jika tidak, Buddha ini tidak akan mengambil tindakan lagi. Suara sosok Buddha gendut terdengar dalam. Karena tipenya berubah, sehingga suaranya berubah menjadi sedikit buram dan tidak dapat terdengar dengan jelas. Baiklah, mohon kepada Buddha untuk membunuhnya. Tidak ada masalah dengan makanan, kami akan menyiapkannya lagi. Sementara itu Xin berganti di ruang tempat Xiaoyan berada. Tuan, disinilah letak kelemahan ruang ini. Tapi kami bertiga sudah mencobanya bersama-sama. Bahkan dengan seluruh kekuatan gabungan dari kami tidak dapat membukanya. Dunia ini adalah senjata ajaib Buddha gendut itu dan sangat kuat. Ucap makhluk berkepala buaya meski terlihat galak, namun terkadang dia menunjukkan kelucuan. Xiaoyan segera melambaikan lengan jubahnya. Tahanan roh, lihatlah. Segera tahanan roh keluar dan melihat ke sekelilingnya. Bola mata biru tahanan roh langsung menarik perhatian ketiga monster itu. Wah, monster macam apa ini? Dia terlihat sangat lucu. Saat ini monster kepala buaya sedang bersiap-siap ingin menyentuhnya. Hahaha, tersenyumlah monster. Ucap monster kepala buaya. Bajingan, kau dan seluruh keluargamu lah yang monster. Aku ini memiliki reputasi yang sangat bagus di Senshi. Aku bukan monster sepertimu. Saat mendengar kata-kata ini, mereka mulai berteriak. Ketiga monster itu tampak sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi. Tentu saja dalam pandangan Xiaoyan, ketiga monster ini hanya menyamarkan sifat aslinya. Hancurkan pembatasan ini, ucap Xiaoyan berkata dengan tegas. Saat melihat Xiaoyan, kemarahan di mata tahanan roh tiba-tiba mereda dan segera mengangguk seperti anak kecil. Saat berikutnya cahaya biru keluar dari mata biru tahanan roh dan menyapu ruang di sekitarnya. Ketiga monster itu tampak terkejut dan ada ekspresi kekaguman di mata mereka. Meski dia terlihat lucu, aku tidak menyangka dia memiliki kekuatan magis seperti itu. Aku sangat ingin memujanya sebagai guru. Iya, bahkan di dunia misterius surga barat, hanya iblis terkuat terkenal yang memiliki kemampuan seperti itu. Namun sekarang kita bisa melihatnya secara langsung di sini, ini sungguh mengejutkanku. Ketika monster itu berkata dengan nada suara menyanjung. Berisik, ucap Xiaoyan benar-benar tidak tahan dengan pujian yang diucapkan ketiga monster ini kepada tahanan roh. Walaupun itu tidak ada gunanya bagi Xiaoyan, tetapi untuk tahanan roh ini lebih baik dari apapun. Wah, kalian sangat menghargai diriku ini. Kalau begitu, biarkan kalian melihat kekuatan sebenarnya dari tuan ini. Tentu saja tahanan roh akan menyimpan pujian ini di lubuk hatinya yang paling dalam. Saat berikutnya, cahaya biru meledak dari matanya dan menyapu area di sekitarnya sehingga menimbulkan suara ledakan.
Sementara itu Buddha gendut yang dikelilingi makanan dan minuman sedang tertidur dengan tenang. Jadi dia jelas tidak menyadarinya. Saat ini sebuah tangan lebar dengan cahaya biru meluap di ruangan ini. Namun tepat saat tahanan roh hendak menembus ruang ini, pagoda emas di tubuh Xiaoyan tiba-tiba bereaksi. "Tahanan roh, tunggu sebentar," ucap Xiaoyan segera menghentikan tahanan roh. Yang terakhir juga tiba-tiba tercengang mendengarnya. Apa yang ada di dunia ini? Hal ini sebenarnya menyebabkan fluktuasi di dalam pagoda emas. Xiaoyan merasakan keraguan dan berpikir di dalam hatinya. Mengapa? Bukankah Tuan ingin pergi dari sini? Ketiga monster itu baru saja melihat harapan untuk pergi dari sini. Namun saat ini Xiaoyan tiba-tiba menghapus harapan mereka. Apakah ada harta karun tertinggi di dunia ini? Ucap Xiaoyan memandangi ketiga monster dan sepertinya mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan. "Tuan, hanya ada 33 alam di dunia ini dan 99 bintang. Kami semua sangat akrab dengannya dan tidak mungkin ada harta karun besar yang tidak kami ketahui," ucap monster buaya mengangkat tangannya yang hanya memiliki 4 jari dan bersumpah dia mengatakan yang diketahuinya tanpa melebihkan dan menguranginya. Keberadaan misterius ini membentuk situasi penyeimbang dan pasti ada sesuatu di dunia ini. Hanya saja ketiga monster ini sepertinya memang tidak mengetahuinya. Gumam Xiaoyan terdiam dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Saat ini tahanan roh tidak kembali ke lengan jubah Xiaoyan, sebaliknya dia duduk di bahu monster buaya. Bisa dikatakan dia terlihat luar biasa, namun Xiaoyan tidak peduli. Setelah ada gerakan dari pagoda emas lagi, tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi pelangi panjang. Dan dengan menggunakan guntur ekstrim, dia bergerak dengan sangat cepat. Tampaknya dia sama sekali tidak peduli dengan ketiga monster di belakangnya. Ketika ketiga monster itu menyadarinya, mereka buru-buru mengejar Xiaoyan. Tetapi mereka masih tertinggal jauh dari Xiaoyan. Makhluk kuat apa yang sebenarnya dirasakan oleh pagoda emas? Sambil berpikir, Xiaoyan sudah sampai pada batas ruang ini. Ketika Xiaoyan tiba di batas ruang ini, Buddha gendut tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya dan kepalanya langsung dipenuhi keringat dingin. "Sial, bagaimana dia bisa pergi ke tempat itu?" ucap Buddha gendut itu terkejut dan menjadi pucat. Bahkan reaksi keterkejutannya menyebabkan orang-orang kuat dan Taiso bergegas ke arahnya satu demi satu. "Buddha, apa yang terjadi?" Namun Buddha gendut itu mengabaikan mereka. Sebaliknya dia membenamkan kepalanya di balik lengan bajunya. Seketika retakan muncul di angkasa dan ada sebuah lubang muncul di ruang tempat Xiaoyan berada. Terlihat kepala besar terjulur menatap Xiaoyan dengan ganas. "Keluar dari tempat ini!" Buddha gendut itu berteriak dengan marah. Ketiga monster yang mengikuti Xiaoyan langsung ketakutan setengah mati. Terlebih lagi di bawah suara gemuruh ini, badan mereka terasa sakit hingga menyemprotkan beberapa suap darah. Apa yang terjadi? Kenapa pria gendut sialan ini begitu marah? Tampaknya teriakan itu hanya dapat menyebabkan kerusakan pada tiga monster dan tidak berdampak pada Xiaoyan sehingga Xiaoyan tidak pernah mengangkat kepalanya. Misterinya terletak di tempat ini. Xiaoyan melewati tempat ini dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga beberapa saat kemudian dia berdiri di depan puncak gunung. Saat melihat ke sekeliling, tempat ini memancarkan suasana yang aneh. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan terlihat ada bayangan tangan setinggi ratusan kaki yang melesat ke arah puncak gunung. Seketika suara ledakan keras terdengar, tetapi gunung ini sama sekali tidak bergerak. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat alisnya, jelas dia merasa hal ini tidak masuk akal. Bahkan pukulan santainya saja sudah cukup menyebabkan tanah longsor. Tetapi gunung ini tampak berdiri kokoh. Apa ini mungkinkah gunung ini adalah pusat dari ruang ini? Xiaoyan segera mengangkat alisnya. Adapun Buddha gendut ini sangat marah. Saat ini kepalanya masih berada di dalam ruang ini. Segera kekuatan jiwanya melonjak dan buru-buru ke puncak gunung. Misteri ruang ini memang ada di dalamnya.
Dan ada sebuah kekuatan yang memblokir kekuatan lautan roh pagoda emas Xiaoyan. Hentikan! Gunung ini menekan iblis besar Tianwu. Jika kau melepaskannya, kau pasti akan mati. Ucap Buddha gendut. Itu bukan urusanku. Tahanan roh, kemarilah. Ucap Xiaoyan berteriak. Mendengar teriakan ini, tahanan roh langsung terbang dari bahu monster buaya. Ketika monster itu masih bersembunyi di belakang, jelas mereka masih takut pada Xiaoyan. Tahanan roh, sekarang hancurkan pembatasan ini. Setelah Xiaoyan memberikan perintah, cahaya biru langsung keluar dari mata tahanan roh yang menuju ke puncak gunung. Buddha gendut yang awalnya tampak acuh tak acuh sekarang mulai gemetar. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia memasuki ruang. Tidak mungkin. Bagaimana kalau aku membiarkanmu keluar sekarang? Tahanan roh, bukalah untukku. Ucap Xiaoyan mengabaikan Buddha gendut dan matanya tampak sangat tegas. Dan dia sangat ingin melihat iblis apa yang disegel di sini. Semakin kuat iblis ini, maka akan semakin baik. Jika itu cukup kuat, maka Xiaoyan bisa membawanya keluar dan menjadikannya avatar. Sebenarnya iblis seperti apa yang dapat menyebabkan getaran pada pagoda emas? Jika itu hanya iblis kuat biasa, tidak mungkin bisa membuat pagoda emas bergetar. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya dan memperhatikan gunung besar di hadapannya. Kemampuan tahanan roh sudah tidak perlu diragukan lagi. Dalam beberapa saat, puncak gunung di depannya yang tampak acuh tak acuh bahkan di bawah telapak tangannya mulai bergetar di bawah sinar cahaya biru milik tahanan roh. Dengan beberapa pukulan, gunung itu mulai berantakan dengan cepat. Sosok Buddha gendut yang menembus ruang dengan kepalanya di kampan langsung berteriak. Tetapi Xiaoyan mengabaikannya sepenuhnya. Bagaimanapun, dia juga ingin melihat iblis seperti apa yang tersegel di sini. Selain bisa menguncinya di ruangan ini, Xiaoyan juga ingin tahu kemampuan apa lagi yang dimiliki oleh Buddha gendut ini. Jika tidak berjalan sesuai harapannya, maka Xiaoyan menduga bahwa kekuatan bertarung Buddha ini seharusnya tidaklah kuat. Dia mencoba menjebak Xiaoyan dengan cara ini. Namun Buddha gendut tidak menyangka Xiaoyan bisa menjinakkan ketiga raja iblisnya dalam sekejap mata. Dan bahkan Xiaoyan juga menemukan makhluk yang paling dia takuti. Sebenarnya gunung ini tidak terlalu mencolok di bawah langit yang berbintang. Ditambah 3 monster yang tidak pandai dalam formasi pembatasan. Bahkan jika Xiaoyan menemukannya tanpa bantuan tahanan roh, dia juga tidak mempunyai kekuatan untuk membukanya. Saat ini pembatasan segel mulai runtuh, yang menyebabkan seluruh tanah longsor dan ruangan bergetar hebat. Jika kau melepaskan iblis Tianwu, bagaimana aku harus menjelaskannya ketika aku kembali? Ucap Buddha gendut berteriak dengan sangat sedih. Seketika nafas yang sudah lama tertidur menyebar dari bawah gunung dan nafas ini meningkat dengan cepat. Mungkinkah itu Raja Iblis Tianwu dengan 8 kepala dan 8 ekor? Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur jadi serius. Seseorang bisa mengetahuinya dari auranya. Dan tidak ada keraguan bahwa yang disegel di sini adalah iblis yang sangat kuat. Bahkan kekuatannya seharusnya telah mencapai tingkat keabadian para dewa. Pada saat ini, langit mulai mendung, angin mulai bertiup. Hujan turun bersamaan dengan angin yang menderu. Ini tampak seperti pemandangan akhir dunia. Sesaat kemudian, hujan deras turun memenuhi seluruh dunia. Biasanya jika hujan turun, Xiaoyan bisa membubarkannya dengan lambaian tangannya. Namun hujan deras di depannya ini sungguh luar biasa. Hanya saja api Xiaoyan menahan hujan yang akan menimpanya. Sedangkan untuk tahanan roh, kali ini dia juga menjadi lebih pintar dan menyadari bahwa lebih aman jika mengikuti Xiaoyan. Di sisi lain, ketiga monster itu sudah terendam di dalam air. Sepertinya mereka sama sekali tidak bisa menghentikan hujan ini. Sebenarnya di dalam hujan ini berisi kekuatan aturan. Xiaoyan memandangi tetesan air hujan yang besar dan sedikit mengerinyit. Hujan ini sangat deras sehingga tanah dengan cepat menampung air. Dalam waktu singkat, aku khawatir seluruh dunia ini akan tenggelam, lalu berusaha menjadi lautan.
Xiaoyan menatap pemandangan yang menakjubkan di hadapannya. Siapa yang memecahkan segelku? Suara samar ini seperti beberapa suara yang digabungkan dengan satu dan terdengar aneh. Salam senior, yang membangunkan senior dan menghancurkan segel itu adalah aku. Xiaoyan selalu bersikap sopan sebelum bertarung. Dan itu semua tergantung pada sikap Raja Iblis Tianwu. Walaupun harus menghadapi keabadian para dewa, Xiaoyan tidak pernah merasa takut. Kau umat manusia yang sangat aneh. Sebelumnya, aku berpikir orang-orang kula yang menemukanmu. Lalu kenapa kau mau membantuku? Junior ini datang ke sini secara kebetulan lalu membuka segel. Dapat dianggap itu hanyalah suatu kebetulan. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun, memang bisa dianggap kejadiannya benar demikian adanya. Pada saat ini sulit bagi Xiaoyan untuk melihat kekuatan Raja Iblis ini. Namun berdasarkan dari auranya, tentu saja kekuatannya berada di atasnya. Apa yang membuat Buddha gendut itu begitu ketakutan? Jika kau memikirkannya, ini bahkan jauh lebih rumit daripada merambas jenazah. Ini sungguh Raja Iblis Tianwu dengan 8 kepala dan 8 ekor. Aku belum pernah melihat Raja Iblis seperti ini sebelumnya. Apakah kau merasa kedinginan? Aku merasa semakin kedinginan, ucap monster kepala buaya. Tubuhnya naik turun dan tampak gemetar, bahkan suhu tubuhnya turun dengan cepat. Dingin sekali. Jika tinggal di sini terlalu lama, kita kemungkinan akan terjebak hujan dan badai. Tunggu, apapun yang terjadi, aku harus menemui Raja Iblis Tianwu. Ini kesempatan yang sangat langka. Hanya Xiaoyan yang mengetahui air hujan ini memiliki kekuatan aturan. Api 3 warna yang mengelilingi Xiaoyan juga memiliki kekuatan aturan. Hanya saja dia belum menembus keabadian para dewa. Jadi dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatannya. Tetapi ini cukup untuk menghalangi hujan yang menyerangnya. Hahaha, kebetulan tanpa diduga segelku secara tidak sengaja dirusak oleh seorang junior dari umat manusia. Menarik, sungguh menarik. Siapa namamu? Aku pasti akan mengingat namamu. Nama junior ini adalah Xiaoyan. Mendengar jawaban Xiaoyan, Raja Iblis Tianwu menatap Xiaoyan dengan menganggukkan kepalanya. Xiaoyan, kau memiliki jantung api, sementara aku ahli dalam hujan. Aku akan memberimu 3 tetes kristal hujan. Kekuatannya dapat melukai dengan serius atau bahkan membunuh orang kuat di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Bahkan tingkat ketiga keabadian para dewa. Setelah kata-katanya keluar, 3 tetes hujan turun dari langit dan melayang di depan Xiaoyan. Setelah kata-katanya keluar, 3 tetes hujan turun dari langit dan melayang di depan Xiaoyan. Lalu dengan cepat mengembun menjadi butiran es bersinar dengan fluktuasi yang tidak biasa. Tapi hanya 3 tetes kristal hujan tidaklah cukup bagimu, karena kau telah membuka segelku. Apalagi yang kau butuhkan, kau bisa menyebutkannya. Senior, jangan terburu-buru, kita masih terjebak di ruangan ini. Belum terlambat untuk itu dan kita harus keluar dari sini terlebih dahulu. Xiaoyan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Dia segera menyimpan ketiga tetes air hujan di depannya. Mampu menghadapi orang kuat di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Bahkan tingkat ketiga keabadian para dewa memang masih sangat penting bagi Xiaoyan sekarang. Bahkan 3 tetes kristal hujan ini untuk sementara bisa menjadi jurus pembunuh terkuatnya. Aku melihat kau sudah berada di puncak langkah ke-9. Aku akan memberimu beberapa wawasan. Mungkin itu bisa membantumu. Terima kasih senior. Segera semua pemikiran muncul di benak Xiaoyan dan dalam sekejap dia berubah menjadi ikan di tengah lautan. Xiaoyan berpikir ada perasaan krisis yang kuat muncul di belakangnya. Saat dia melihat ke belakang, ada mulut besar penuh gigi seperti lubang hitam yang datang ingin menggigitnya. Dia buru-buru mengayunkan tubuhnya untuk menghindar. Dia merasa kesulitan untuk melarikan diri, namun hanya datang silih berganti. Sehingga dia bersembunyi di antara tumbuhan dan lautan.
Perasaan krisis muncul lagi, tanaman hijau juga cukup agresif menyerang Xiaoyan secara terus-menerus. Xiaoyan menghindar, kemudian dia mulai menjelajah tanpa tujuan di dalam hutan. Tubuhnya semakin kehilangan kekuatan. Karena selama perjalanan singkat ini, dia telah mengalami krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini sudah sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Dia menyaksikan ikan besar memakan ikan kecil, namun dia juga harus makan. Ini adalah ilusi pencernaan yang diberikan Tianwu kepada Xiaoyan. Jadi bisakah kau mengerti hanya dengan melihatnya dalam ilusi? Bisakah kau mendapatkan pemahaman? Aturan di lautan lebih kejam. Itu bukan seperti dunia kultivasi yang kuat melahap mereka yang lebih lemah. Hanya dengan menjadi lebih kuat, maka kau tidak akan dimakan. Saat ini Xiaoyan mulai belajar berburu. Dia mulai memakan ikan yang lebih kecil dari dirinya. Pada awalnya memang sangat sulit, bahkan melelehkan. Berkat usahanya, dia baru saja membelikan ikan yang sedang terluka. Ikan yang terluka adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, kecepatannya tidak cukup cepat. Xiaoyan memulai perjalanan panjang dan merasakan kehidupan seekor ikan kecil. Sejak awal, hanya ikan terluka yang bisa ditangkap lalu dilahapnya. Sekarang tubuh Xiaoyan menjadi lebih dari 2 kali lipat. Taring kecil juga mulai tumbuh dari mulutnya. Dia berkembang secara bertahap dan tumbuh lebih besar. Kemudian menjadi pemburu yang semakin kuat. Ancaman terbesarnya bukanlah ikan yang lebih besar, melainkan bentuk tubuhnya yang hampir sama dengan kecepatannya. Dalam hal ini, Xiaoyan mulai mempelajari keterampilan menggigit selama menyerang. Bagaimanapun, bertahan hidup adalah satu-satunya tujuannya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.